Nah, ketika penglihatan seperti itu pasti betul-betul merasakan keindahan sang Nabi, meliputi seluruh keindahan yang lain, pasti menyaksikan keindahan Allah Ta'ala bila sitrin wala hijab. Adapun terhadap keagungannya, maka ya sejenak saja manusia menyaksikan keagungan Allah Ta'ala, di saat itulah akan hancur. Nah, sebenarnya Allah Ta'ala itu dengan segala keindahan dan keagungannya hadir pada segala sesuatu. Tapi mata-mata yang kelilipan oleh segala sesuatu yang lain pasti gagal untuk menemukan keindahannya. Sebagaimana mata orang kafir yang gagal untuk menemukan keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua macam mata, mata lahiriah dan mata batiniyah. Nah, sebenarnya yang sangat penting itu meleknya mata batiniyah ini. Meleknya mata batiniyah akan menjadikan orang sanggup menjangkau yang tidak kasat mata, sanggup menjangkau metateks dari segala sesuatu yang ada. Nah, hadis yang menyatakan bahwa innallaha jamilun itu hadis yang lahir dari Kanjeng Rasul, yang mata batinnya sangat tajam dan sampai menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta ajlu walakum ara isamani ajlil ahbab al-makhsusi bi asyrafil alqab ar-raqi ila hadratil malikil wahab hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Jadi Nabi itu menyaksikan keindahan Allah Ta'ala bila sitrin wala hijab, tanpa tedeng, tanpa aling-aling, tanpa sehelai tabir pun. Jadi itu karena batin beliau itu sudah merdeka dari adanya debu-debu dunia dan debu-debu akhirat. Hatinya semata-mata untuk hadirat Allah Ta'ala. Nah, ketika orang sudah terbersihkan hatinya seperti itu, maka otomatis akan menyaksikan adanya pantulan dari keindahan Allah Ta'ala yang paling tidak terperi. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, ini tidak saja khusus bagi orang-orang yang sezaman dengan beliau ya. Sebab kalau kita menilik sejarah, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu hidup jauh setelah beliau. Tapi beliau ini Syekh Abdul Hasan Asyadzili ya, Syekh Abdul Hasan Asyadzili ini menyatakan bahwa sudah 50 tahun saya itu tidak pernah tidak menyaksikan Rasul. Jadi ada kemungkinan. Bagaimana tidak ada kemungkinan? Wong keindahan beliau itu meliputi seluruh alam ciptaan. Tidak ada satupun ciptaan yang di situ tidak ada stempel Kanjeng Nabi, tidak ada. Kenapa? Karena seluruh yang ada itu sudah menerima syafaatul kaun atau syafaat keberadaan, pertolongan adanya wujud itu dari Nabi Muhammad. Jadi ya, apakah itu batu-batu, apakah itu hujan, apakah itu petang, siang dan lain semacamnya, semua yang ada itu sudah menerima syafaatul kaun dari sang Rasul. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana kita membersihkan debu-debu ini dari penglihatan kita. Nah, apakah debu-debu itu?
debu-debu itu adalah hasrat kepada yang lain. Jadi semakin besar hasrat kita kepada yang lain, maka semakin kelilipan mata kita, semakin tertimbun oleh debu-debu itu. Dan karena itu semakin tebal tabir yang menghalangi antara penglihatan itu dengan keindahan Allah Ta'ala yang paling representatif, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, andaikan kita masih mengamalkan sebuah hadis, khalaqallahu Adam ala surati, Allah menciptakan Nabi Adam termasuk keturunannya kita semua ini yang memiliki kesamaan rupa dengan rupa rohani Allah Ta'ala. Andaikan itu masih kita pegang, maka secara otomatis kita akan merdeka dari debu-debu itu. Merdeka dari debu-debu. Dan merdeka dari debu-debu itu adalah kita senantiasa terpukau terhadap keindahannya. Makanya ya, ada model wali-wali majdzub, ya. Pakai dzal bukan pakai dal. Majdzub itu orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala kepada hadiratnya dengan cara yang tidak lazim. Kalau yang cara yang lazim itu namanya wali-wali waras. Misalnya banyak melakukan riyadhah, banyak puasa, banyak melek malam, kemudian Allah Ta'ala mengangkat derajatnya, itu wali-wali waras. Wali-wali majdzub itu mereka ditarik oleh Allah Ta'ala dengan cara yang tidak lazim, yang tidak melewati hierarki peribadatan, tapi langsung direbut hatinya itu, sehingga bingung terhadap yang lain, tapi sedemikian fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu orang yang terkagum-kagum, yang hidupnya terpukau selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menulis tentang seorang sufi, ya. Seorang sufi ini suatu saat pernah berada di atas perahu. Ketika berada di atas perahu, tiba-tiba topan menghantam. Orang-orang di atas perahu kemudian pada khusyuk, pada tadarruk kepada Allah Ta'ala, memohon keselamatan. Juga mereka bernazar, kalau selamat akan ini, akan mengadakan itu, akan menyembelih ini, menyembelih itu. Bernazar. Di situ ada seorang sufi yang hatinya sudah tidak hinggap sama sekali terhadap debu-debu duniawi, debu-debu ukhrawi. Tapi si sufi ini dipaksa bernazar oleh jamaah di atas perahu itu. Ayo bernazar, tinggal kamu sendiri yang gak bernazar. Si sufi ini kemudian bernazar, baiklah, karena dipaksa aku bernazar, kalau nanti kita semua selamat sampai di pantai, maka aku tidak akan memakan daging gajah. Loh, itu bukan nazar. Memang siapa yang mau makan daging gajah? Itu bukan bernazar. Lah, ini hatiku digerakkan seperti itu oleh Allah, kemudian dikeluarkan lewat lisanku. Ya itu adanya, aku tidak bisa bernazar apa lagi, aku sudah tidak memiliki ketertarikan terhadap debu-debu kehidupan ini kok. Baiklah, perahu itu terus dihempas oleh topan, tapi akhirnya ke pinggir, nyampe di pinggir pantai, pecah perahu itu. Tapi orang-orang sudah bisa menyelamatkan diri ke pantai. Nah, itu pantai tak berpenghuni, pantai yang tidak dikenal, dan orang-orang perahu itu melihat ke barat ke timur, sepanjang mata melihat tidak pernah menyaksikan ada perkampungan. Mereka bingung di situ, duduk di situ selama 8 hari. Karena sudah lama sekali tidak makan, perbekalannya sudah habis, maka mereka dicekam rasa lapar. Ketika rasa lapar itu mendera dengan sempurna, ada kemudian mendekat ke situ anak gajah, ditangkap kemudian.
Anak gajah ini ditangkap karena sudah mereka buas didera oleh lapar itu. Anak gajah sekalipun kemudian disembelih dan dimakan. Pada makan semua. Nah, si Sufi itu ditegur, ayo makan. Lah kan saya sudah bernazar tidak mau makan daging gajah. Dalam kondisi darurat yang haram itu dibolehkan, kata usul fikih. Enggak mau aku. Hari ini aku tidak tunduk usul fikih. Tetap enggak dihiraukan. Sudah yang lain pada makan, pada kenyang. Ketika sudah kenyang, mereka dirundung kantuk. Sebentar lagi kemudian tertidur. Ketika orang-orang itu tertidur, datang itu induk gajah dan menemukan anaknya sudah menjadi tulang belulang, dagingnya sudah disantap. Maka setiap orang yang tidur itu dicium mulutnya sama induk gajah itu. Dan ketika tercium bau anaknya diinjek, dibunuh masing-masing orang itu. Sampai seluruh jamaah perahu itu dibunuh oleh induk gajah itu. Nah, ketika mencium si Sufi ini tidak ada. Bau anaknya itu tidak ada. Nah, si Sufi ini kemudian dipersilahkan oleh induk gajah untuk naik ke punggungnya dengan apa? Dengan menggerakkan belalainya. Tidak paham si Sufi. Karena tidak paham, gajah ini kemudian mengangkat kakinya. Oh, maksudnya aku disuruh naik, kata Sufi itu. Naiklah kemudian ke punggung gajah dan berlari sekencang-kencangnya. Ketika subuh sudah tiba, sampai di perkampungan, ada banyak rumah, ada banyak pepohonan, ada banyak tanaman di situ. Kemudian memberikan isyarat untuk turun. Maka si Sufi ini kemudian turun dari punggung gajah itu. Di saat itu dikerubungi banyak orang. Dan ditanyakan, ada apa, ada peristiwa apa. Ternyata si Sufi ini tidak paham bahasanya kaum di situ. Tidak paham. Karena pahamnya bahasa Arab, itu entah bahasa apa. Lalu kemudian ada si penerjemah. Ada penerjemah, baru terjadi kemudian komunikasi. Dari mana? Dari pantai. Pantai mana? Di sana, ciri-cirinya begini. Jauh itu. Terus orang-orang pada tanya di situ, kamu tahu enggak jarak dari sini ke pantai yang kau sebut itu? Enggak tahu. Itu jaraknya adalah 8 hari 8 malam perjalanan. Sementara gajah itu enggak ada 1 malam itu loh. Enggak ada. Nah, yang saya ingin katakan apa? Si Sufi ini betul-betul merdeka dari keterpukauan dunia. Ini kita ingat kemudian kepada ayat tentang Nabi Musa, fa khala'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copotlah kedua terompahmu, kedua sandalmu, engkau sekarang berada di lembah suci bernama Lembah Tua. Apa makna copot kedua terompah itu? Nah, di dalam Araisul Bayan, di dalam kitab tafsirnya Syekh Rusbihan, dalam tafsirnya Ibnu Arabi juga itu disebutkan, copot kedua terompahmu adalah copot debu-debu dunia ini, copot pula pamrih-pamrih akhirat nanti. Nah, ketika sudah dicopot seperti itu, maka menyaksikan Nabi Musa itu menyaksikan apa? Allah Ta'ala bertajalli di dalam bentuk api di ranting-ranting pohon. Aneh, ranting pohon itu dihinggapi oleh api tapi tidak terbakar. Itulah api ilahi, tajalli ilahi. Jadi menyaksikan seperti itu karena sudah betul-betul mencopot kedua terompah dari debu-debu dunia, dari debu-debu akhirat. Itu pula yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana Rasulullah SAW tidak terhinggapi oleh lalat. Jadi Syekh Abdul Qadir itu ya, jangankan kulitnya itu ya, bajunya nggak pernah dihinggapi lalat itu. Walaupun katakanlah sekarang musim hujan, musim lalat itu, nggak pernah dihinggapi lalat, nggak pernah. Nah, ketika ditanya bagaimana Syekh, jangan kok tidak dihinggapi lalat? Ayu syai'in ya'malu dzubab. Apa memang pekerjaan lalat itu kan? Ma indi syai'un min dibsid dunya wala asalil akhirah. Aku sama sekali tidak menyimpan gula-gula dunia dan madu akhirat.
sehingga tidak ada korelasi antara hinggapnya lalat dengan diriku ini. Kalau kita akan tidur, wah, kata puisinya Gus Mos ya, wajah kita dijadikan tempat bermain oleh lalat-lalat itu. Nah, ketika penglihatan seperti itu pasti betul-betul merasakan keindahan sang Nabi, meliputi seluruh keindahan yang lain, pasti menyaksikan keindahan Allah Ta'ala bila sitrin wala hijab. Adapun terhadap keagungannya, maka ya sejenak saja manusia menyaksikan keagungan Allah Ta'ala, di saat itulah akan hancur, ini ya perbedaan antara kondisi spiritual di Mekah dan Madinah. Kalau di Madinah itu kita merasakan keteduhan, ketentraman, berat sekali untuk meninggalkannya. Tapi kalau kita sholat di Mekah di depan Ka'bah, apalagi gentar terhadap keagungan Allah Ta'ala itu, tak terperikan. Jadi kalau di Madinah itu tenang, tentram, karena pengaruh Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Dulu ketika saya pertama kali umroh itu, kalau nggak punya anak istri rasanya mau menggelandang aja di Madinah bertahun-tahun, entah sampai kapan. Ya, enak sekali tidur bersama para baduy di Nabawi itu, ya enak sekali. Jadi pengaruh dari keindahan Kanjeng Rasul. Sebab apa? Kulul anbiya khuliqu minar rahmah. Seluruh nabi itu diciptakan rahmat. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmah. Nabi kita adalah inti dari rahmatnya Allah Ta'ala itu. Inti dari rahmatnya Allah. Jadi berarti tugas kita itu apa? Membebaskan penglihatan batin dari debu-debu dunia ini dan debu-debu akhirat nanti. Siapa bilang akhirat tidak berdebu? Karena apa? Karena masih ada pamrih akhirat. Ada surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak loh ya. Jadi yang sekarang tertahan untuk minum arak, di sana nanti malah jadi minuman kebanggaan, jadi arak. Ada sungai yang jernih dan airnya tidak berubah. Ada 4 macam sungai seperti itu. Jadi ada lagi ya, Habib Abdurrahman As-Segaf ya. Ini hidup sekitar abad-abad ke-14 ke-15. Ini orang ini kalau membaca ayat-ayat tentang surga langsung bisa menyaksikan surga. Itu baru salah satu keturunan Nabi. Kalau Nabi langsung masuk surga dari hidup di dunia itu. Karena itu Nabi bersabda, kalau aku kangen surga, aku ketajaman penglihatan. Nah, semakin tajam penglihatan seseorang, semakin indah kehidupannya. Bagaimana tidak indah? Menyaksikan hakikat-hakikat keindahan ilahi pada segala sesuatu kok. Kalau Ibnu Arabi itu sampai menyaksikan keindahan Allah Ta'ala pada diri Fir'aun. Jadi sampai menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para pembangkang. Betapa sangat tajamnya penglihatan seperti itu, sangat tajamnya. Dan potensi seperti itu ada pada diri kita. Nanti kalau dapat karunia dari Allah Ta'ala, maka adanya bait dalam kitab Burda itu dialami. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazimi. Karena itu Imam Busiri sendiri sudah mengalami bait demi bait yang dituliskannya. Mengalami, bukan saja memahami, tapi mengalami, merasakan bait-bait yang dituliskannya itu. Itu dari mana? Dari tajamnya penglihatan, kemudian masuk ke tajamnya rasa. Jadi kalau di dalam konteks spiritual seperti ini, rasa-rasanya tidak ada yang disebut sebagai Islam kafah itu loh.
Kalau secara ilmu pengetahuan teoritiknya ada, tapi kalau kafah secara rasa, mana mungkin dong. Abu Bakar yang paling dekat Kanjeng Nabi saja masih jauh jaraknya dengan Kanjeng Nabi kok dalam perkara rasa itu. Jadi emangnya semudah membuat tema seminar gitu ya, bagaimana mewujudkan Islam kafah. Kafah-kafahan ya. Kalau kafah beneran, apalagi berkaitan dengan pengalaman-pengalaman, dengan rasa yang semakin mendalam, dengan penglihatan batin, kok rasanya tidak ya. Wong kalau nanti kita sholawatan, kita merasakan saja bahwa ada kehadiran Nabi tanpa kita menyaksikan, itu sudah karunia yang agung, karunia yang sudah sangat besar itu.